Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Bidadari Surgawi, Pasangan Hidup Tak Semati, karya Miftah Fauzi Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Azwaj bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari pembahasan yang berputar, berharap memahami kata dasar yang mengakar, inilah penggunaan berikutnya dari kata zauj dalam Al-Quran ketika ia digunakan untuk bentuk jamak. Zauj memang berarti berpasangan. Paradigma kita selama ini pasangan haruslah dua, suami dan istri, laki-laki dan perempuan, siang dan malam, baik dan buruk. Ternyata tidak. Al-Quran pun menggunakan bentuk jamak untuk zauj itu azwaj. Wa kuntum azwajan salasah, dan kamu menjadi 3 golongan. Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 7. Azwajan adalah sebuah kelompok besar, kelompok yang berpasangan dan dipasangkan karena mengikat hubungan ruhaniah teramat kuat, baik di dunia maupun akhirat. Kelompok itu ada 3, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 8 sampai dengan 10. Ternyata di hari akhir bukan hanya ada kelompok kanan dan kiri, tapi juga ada as-sabiqun, yang diterjemahkan orang yang paling dahulu beriman. Mereka dikecualikan dari kelompok kanan, dibedakan atau diistimewakan. Siapakah mereka? Karenanya, dengan penggunaan dalam bentuk jamak ini diberikan pada kita kesempatan untuk dapat menyertakan siapa saja, untuk dapat berharap beroleh kebersamaan dengan orang-orang saleh yang dipilih Tuhan. Itulah mengapa kita ucapkan salam pada mereka setiap tahiyat dalam salat. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itulah mengapa dalam salat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami memohon tolong. Kita menggunakan bentuk kami walaupun kita sholat sendirian. Itulah mengapa dianjurkan benar kita menunaikan salat berjamaah, agar saling tolong-menolong, agar saling menguatkan. Berharap kiranya di antara jamaah ada yang salatnya jauh lebih khusyuk dan lebih baik, dan lalu kita disertakan. Menariknya, lagi-lagi rahasia Al-Quran. Kata azwaj diulang 52 kali dalam 47 ayat dalam berbagai bentuknya. Azwajukum, azwajina, azwajihim, dan sebagainya. Tetapi khusus penggunaan bentuk umumnya, azwajan, ia digunakan persis sebanyak 14 kali. Kelompok pasangan itu disebutkan Al-Quran sebanyak 14 kali banyaknya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Quran Surah Al-Hijr ayat 87. Kitab tafsir menjelaskan 7 ayat yang dibaca berulang itu sebagai surat Al-Fatihah, karena ia dibaca berulang-ulang ketika salat. Ayat Al-Qur'annya termaktub sab'an minal masani, 7 dari yang 22, atau secara harfiah
7 yang berpasangan. Apakah maksudnya 14? Saya kutip terjemahan dari Tafsir Al-Kabir dari Imam Al-Fakhr Razi. Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan 7 dalam ayat itu adalah 7 ayat atau 7 surat atau 7 faedah. Tetapi tidak ada satupun pada lafaz yang karanya dapat kita tentukan dengan pasti. Adapun masani adalah bentuk jama dari masnah, dan masnah adalah segala sesuatu yang diduakan. Pendapat kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Fatihatul Kitab. Hal ini berangkat berdasarkan riwayat Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Al-Hasan, Abi Al-Aliyah, Mujahid, Ad-Dahhak, Sa'id bin Jabir, dan Qatadah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Fatihah dan bersabda, inilah sab'an minal mathani, tafsir Mafatihul Ghaib pada Quran surah Al-Hijr ayat 87. Kitab tafsir lain juga merujuk pada berbagai sebab penamaan Al-Fatihah sebagai sab'an minal mathani, karena berulang dibaca pada waktu salat, karena diturunkan di Makkah dan Madinah, dan beberapa penjelasan lainnya. Demikianlah, meski tak dapat ditentukan dengan pasti menurut Imam Al-Fakhr Razi, tapi pendapat paling kuat yang dimaksud dengan 7 dari yang dua-dua itu adalah surat Al-Fatihah. Pertanyaannya, bukankah ayat itu berkisah tentang 2 hal, 7 yang 2 dan Al-Quran yang agung? Tidakkah Al-Fatihah adalah bagian dari Al-Quran? Mengapa ia seperti dipisahkan? Contoh pertanyaan serupa juga ada pada surah Al-Qadar. Pada malam yang agung itu turun malaikat dan ruh. Ruh diterjemahkan, ditafsirkan dengan malaikat Jibril alaihissalam. Tapi bukankah malaikat Jibril adalah termasuk para malaikat? Memang takkan pernah kita berhenti belajar untuk memahami rahasia yang dikandung oleh kitab suci yang terpelihara itu. Ia berjalin berkelindan dari satu keterangan pada keterangan yang lainnya. Lalu, bagaimana kita bisa memastikan apa itu sab'an minal mathani? Apa pula al-baqiyah as-salihat? Sungguh, Al-Quran benar-benar mesti dipelajari dari mereka yang memperoleh ilmunya dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila sab'an minal mathani diterjemahkan sebagai 7 yang berpasangan, maka kita akan menemukan rahasia lainnya yang mengundang untuk ditelusuri dalam Al-Quran. Perulangan 14. Apa saja perulangan 14 itu? Jumlah huruf muqatta'ah, alif, lam, mim, dan semisalnya, yang 14 banyaknya. Penempatannya pada 14 surat. Ayat salawat pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Ahzab ayat 56 ada 14 huruf banyaknya. Adapun Al-Fatihah berjumlah 29 kalimat, dan ajaibnya 14 huruf muqatta'ah itu tersebar dalam 29 surat dalam Al-Quran, 7 yang berpasangan. Berikut di antara perulangan 14 dalam Al-Quran. 1. Penyebutan Al-Quran dengan hadzal Quran. Al-Quran ini menggunakan kata tunjuk dekat, bukan jauh, zalika atau tilka, 14 atau 14 banyaknya. 2. Penyebutan Al-Quran dengan Quran dalam 3 bentuk, Quranun, Quranan, dan Quranin juga 14 banyaknya. 3. Perintah dan kalimat yang menceritakan ketaatan pada Allah dan Rasulnya juga 14 banyaknya. 4. Kata benda yang diantarai huruf ba dan lafaz jalalah Allah seperti bismillah juga 14 banyaknya.
5. Kebenaran dari Tuhan dengan berbagai redaksinya. Al-haqqu mir rabbika, rabbina, rabbihim, rabbikum, juga 14 banyaknya. 6. Kitab Allah, kitabillah, kitabun minallah, alkitab minallah, yang artinya kitab suci dari Allah, juga 14 banyaknya. 7. Kata maula yang artinya pemimpin atau junjungan disebut dalam 14 ayat. Menariknya, 12 kali diantaranya berkisah tentang Allah Ta'ala sebagai maula, dan 6 tentang maula yang mendatangkan kerugian dan penyesalan. 8. Kata Ta'ala yang menyifatkan kemahaluhuran Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut 14 kali. 9. Kata Subhana yang berarti Maha Suci Allah juga disebut 14 kali. 10. Kata La raiba yang artinya tidak ada keraguan disebut 14 kali dalam 14 ayat. 11. Kata Allahu a'lam, Allah Maha mengetahui, disebut 14 kali dalam 14 ayat. 12. Kata zikrullah, mengingat Allah, disebut 15 kali dalam 14 ayat. 13. Kata Lausya Allah, sekiranya Allah Ta'ala menghendaki, juga disebut 15 kali dalam 14 ayat. 14. Dan untuk mencukupi pada nomor 14, sebenarnya masih banyak lagi, masih sangat banyak lagi. Maka yang menarik penyebutan kata azwajan, pasangan, sebagaimana disebut di awal tulisan termaktub dalam 13 ayat. Kurang satu? Tidak, karena penyebutannya tetap 14 kali. Menarik bukan? Rahasia perulangan 14. Sab'an minal masani wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.